Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana dengan nomor induk mahasiswa 04814 3131 Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik kedua mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Di sini carilah data informasi kependudukan yang ada di wilayah Anda, dan data tersebut harus berbentuk data yang berdasarkan pada komposisi umur ya. Di sini silahkan buat piramida penduduk dari data tersebut agar menjadi informasi yang mudah dibaca dengan mengikuti video tutorial ya. Baik, kita langsung saja. Di sini mencari data informasi kependudukan. Saya mencarinya pada Badan Pusat Statistik ya, karena di sini datanya valid. Di sini untuk wilayah saya itu berdomisili di Kabupaten Purwakarta, maka di sini untuk jumlah penduduknya di Kabupaten Purwakarta ya. Ini untuk mengunduh datanya bisa diunduh di sini, kemudian ini untuk Excel ya. Karena di sini saya sudah mengunduhnya, kita langsung buka saja. Oke, baik, ini datanya. Kita mulai saja untuk membuat piramida penduduknya ya. Di sini kita copy dulu bagian ini, bagian kelompok umur laki-laki dan perempuan ya. Untuk bagian totalnya tidak perlu. Sini kita paste. Oke. Nah, untuk data laki-lakinya kita hapus terlebih dahulu. Baik, sekarang kita masukkan rumus. Oke, enter. Salah. Oke, lagi. Oke. Kemudian kita blok semua. Masuki insert. Selanjutnya kita lihat kolom on bar chart ya. Di sini kita pilih 2 dimensi bar, kemudian pilih yang bagian stacked bar ya. Oke, di sini untuk piramidanya telah selesai dibuat. Di sini kita perbaharui dulu ya. Untuk piramidanya, untuk chart title-nya kita ubah ke piramida penduduk Kabupaten Purwakarta. Oke. Dan untuk bagian ininya kita pilih label. Kemudian untuk label positionnya kita low. Oke. Selanjutnya untuk penduduknya kita pilih number. Kemudian kategorinya custom. Bagian format kode kita hapus koma dan minusnya. Untuk koma kita ganti dengan titik ya. Kemudian kita pilih add. Oke, selesai. Kita pindahkan ke Word. Copy. Oke. Nah, dari piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk Purwakarta berdasarkan kelompok umur
dan jenis kelamin ya. Kelompok umur dan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Untuk bagian kiri menunjukkan penduduk laki-laki, sedangkan bagian kanan menunjukkan penduduk perempuan ya. Dari grafik ini terlihat bahwa penduduk terbesar berada pada kelompok usia muda hingga usia produktif ya. Usia 0 sampai 39 tahun. Semakin tinggi kelompok umur, jumlah penduduk semakin berkurang, terutama pada usia 50 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa Purwakarta memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga terlihat relatif seimbang pada setiap kelompok umur. Kondisi ini dapat menjadi potensi bonus demografi apabila penduduk usia produktif dapat terserap dalam pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini hitung proyeksi penduduk pada tahun 2040 dari data nomor 1 ya. Di sini dari data tahun 2026, total penduduk Kabupaten Purwakarta adalah 1.075.243 ya. Kita lihat dari sini, 1.075.243 jiwa ya. Proyeksi penduduk tahun 2040 dihitung menggunakan metode geometrik dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1% per tahun. Maka rumus yang digunakan adalah PT sama dengan P0 dikali L ditambah R pangkat N ya. Ini untuk keterangannya, P0 itu jumlah penduduk awal tahun 2026 yaitu 1.075.243 jiwa. Kemudian untuk R yaitu laju pertumbuhan penduduk 1%, di sini 1% per tahun ya kita asumsikan, atau 0,01. Kemudian untuk N-nya itu selisih tahun 2040 dikurangi 2026 yaitu 14 tahun ya. Untuk rumusnya ini yaitu PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N ya. Jadi untuk perhitungannya, P2040 sama dengan 1.075.243 jiwa dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 14 ya. Maka hasilnya untuk P2040 sama dengan 1.235.964 jiwa. Jadi proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta pada tahun 2040 yaitu sekitar 1.235.964 jiwa ya. Ini untuk proyeksi per kelompok umur tahun 2040 saya buat juga di sini. Untuk laki-laki yaitu di tahun 2040 jumlahnya menjadi 625.919 dari asalnya yaitu 544.524 ya. Kemudian untuk perempuan yaitu 610.046 jiwa dari yang asalnya 530.719 jiwa. Nah, ini catatan ini itu apabila kita memakai asumsi bahwa pertumbuhan penduduknya itu meningkat 1% per tahun ya. Baik, lanjut ke soal nomor 3, yaitu di sini lakukan analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun 2026 ya, dan proyeksi kebutuhan Paskes di tahun 2040 dengan menggunakan formulasi sebagai berikut, yaitu kebutuhan Paskes sama dengan jumlah penduduk di wilayah kerja sama dibagi standar penduduk per 1 unit Paskes. Di sini catatannya yaitu 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk
Ini perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk di wilayah kerja dengan standar pelayanan penduduk per 1 unit fasilitas kesehatan. Dalam perhitungan ini, standar yang digunakan adalah 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk ya. Rumus yang digunakan juga telah dijelaskan di sini. Kebutuhan paskes yaitu jumlah penduduk, kemudian standar penduduk per 1 unit paskes ya. Di sini untuk kebutuhan paskes tahun 2026 yaitu di sini jumlah penduduknya 1.075.243 jiwa dibagi 30.000 ya. Maka kebutuhan paskes yaitu 35,84 unit. Nah, di sini karena kebutuhan paskes tidak dapat berbentuk pecahan, maka hasilnya dibulatkan ke atas menjadi 36 unit puskesmas. Nah, kemudian untuk proyeksi kebutuhan paskes tahun 2040, di sini berdasarkan hasil proyeksi tadi, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta diperkirakan menjadi 1.235.964 jiwa ya. Maka kebutuhan paskes sama dengan 1.235.964 dibagi 30.000. Kebutuhan paskesnya sama dengan 41,20 unit. Nah, ini juga dibulatkan menjadi 42 unit puskesmas. Nah, jadi tahun 2040 Kabupaten Purwakarta diproyeksikan membutuhkan sekitar 42 unit puskesmas. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari 36 unit puskesmas pada tahun 2026 menjadi 42 unit puskesmas pada tahun 2040. Artinya, hingga tahun 2040 diperlukan tambahan sekitar 6 unit puskesmas agar pelayanan kesehatan tetap dapat menjangkau kebutuhan penduduk sesuai standar pelayanan 30.000 penduduk per 1 unit puskesmas. Oke, mungkin untuk tugas praktikum kedua ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.